Ibu mertuaku datang ke rumah kami 4 kali seminggu, dan setiap kali datang, ia selalu mengosongkan kulkas kami sampai bersih. Suamiku, Bima, selalu berkata, "Dia kan ibuku sendiri, memangnya kenapa kalau mengambil sedikit makanan?" Keesokan harinya, aku diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam kulkas. Ketika ibu mertuaku membukanya, wajahnya pucat pasi, dan suara detak jam dinding terasa begitu berat, seolah menghitung setiap tetes keringatku di ruang rapat yang pengap. Rapat rekapitulasi triwulan berlangsung 2 jam lebih lama dari yang diperkirakan, menguras sisa-sisa tenaga terakhirku setelah seharian bekerja lembur. Aku adalah Citra, seorang perawat di sebuah rumah sakit umum pusat yang sibuk di Jakarta. Pekerjaanku memang tidak pernah mudah, tapi hari ini terasa luar biasa melelahkan. Pulang kerja, aku mengemudikan mobilku, menerobos kemacetan Jakarta yang padat di jam sibuk. Hanya ada satu bayangan di kepalaku, makan malam hangat buatan tanganku sendiri dan malam yang tenang bersama suamiku di apartemen kecil kami, yang kami beli dengan susah payah melalui KPR dan mengencangkan ikat pinggang. Setelah 3 tahun menikah, kehidupan aku dan Bima sudah masuk ke dalam ritme yang biasa. Kami memiliki utang yang cukup besar di bank untuk apartemen dan mobil cicilan ini, jadi kami selalu berjanji untuk bekerja keras bersama. Bima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Pekerjaannya sibuk, tapi semangatnya lebih besar untuk game online di ponselnya. Terkadang aku merasa sedih, tapi aku selalu menghibur diri bahwa setiap pria punya hobi kecilnya sendiri. Selama ia masih bertanggung jawab pada keluarga, itu tidak masalah. Setibanya di rumah, aku melempar tas tanganku ke sofa. Dengan cepat aku melepaskan sepatu hak tinggi yang menyiksa kakiku yang bengkak. Bima sudah duduk di sofa itu, memunggungiku. Earphone terpasang di telinganya. Jari-jarinya sibuk menari di layar ponsel. Sesekali mengumpat pelan ketika teman satu timnya bermain buruk. Suara tembakan dan ledakan dari gamenya bergema keras, menutupi bahkan suara helaan napasku yang dalam. Aku sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Alih-alih mengeluh, aku berjalan dalam diam menuju dapur. Perutku sudah mulai keroncongan. Kemarin adalah akhir pekan. Aku menghabiskan sepanjang sore di supermarket, memilih satu persatu sayuran segar dan daging yang empuk. Aku sudah merencanakan menu untuk seminggu penuh agar tidak perlu pusing memikirkan apa yang harus dimasak setiap pulang kerja. Malam ini, aku berencana membuat rendang kesukaan Bima, lengkap dengan perkedel kentang dan salad sayuran segar. Membayangkannya saja sudah membuat separuh lelahku hilang. Dengan hati gembira, aku membuka lebar pintu kulkas. Seketika, senyum di wajahku lenyap. Di hadapanku, terbentang ruang yang dingin dan kosong. Bagian pendinginnya melompong. Daging sapi seberat 1 kilogram yang sudah kubumbui untuk rendang dan kubungkus rapi dengan plastik wrap kemarin, hilang. Kantong-kantong berisi kangkung, tomat cherry, dan timun juga lenyap tanpa jejak. Bahkan sekotak susu UHT yang kubeli untuk sarapan pun tidak terlihat. Aku tertegun, lalu memeriksa bagian freezer. Beberapa ekor ikan yang sudah dibersihkan untuk digulai dan sekantong udang kupas juga menguap tanpa pamit. Bahkan, satu wadah gulai nangka sisa semalam, yang rencananya akan kubawa ke kantor untuk makan siang, ikut raib. Satu-satunya yang tersisa hanyalah beberapa butir telur di raknya dan sebotol air mineral yang tinggal setengah. Rasa kehilangan dan jengkel membuncah di dadaku. Ini bukan pertama kalinya. Ini sudah seperti ritual tidak menyenangkan di rumah ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan suara yang bergetar karena marah, lalu berjalan ke ruang tamu. "Mas, kenapa kulkas kita kosong melompong begini?" Bima masih tidak mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ia hanya mengangkat bahu, tangannya terus bergerak. "Oh, mungkin ibu tadi mampir. Paling ambil sedikit makanan." Jawabannya yang enteng itu terasa seperti siraman air es. Dadaku sesak. Ini bukan soal beberapa potong daging atau beberapa ikat sayuran. Ini soal sikapnya. Soal pengabaian terang-terangan terhadap usaha dan rencanaku di rumah ini. "Sedikit makanan?"
Mas, ini kamu sebut sedikit. Aku kemarin belanja buat stok seminggu, dan sekarang tidak ada yang tersisa sama sekali. Malam ini kita makan apa? Barulah Bima menghentikan permainannya sejenak. Ia melepas earphone-nya, menoleh padaku dengan ekspresi jengkel, seolah aku telah mengganggu urusan pentingnya. Ya sudah, beli saja nasi goreng atau martabak di luar. Cuma diambil ibu sedikit saja kok diributkan. Nanti orang lain dengar, dikira kita pelit sama ibu kandung sendiri. Setelah berkata begitu, ia memasang kembali earphone-nya dan melanjutkan pertempuran yang sempat tertunda. Suara tembakan dan ledakan kembali terdengar, seolah menertawakan kata-kataku yang tenggelam dalam keheningan. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap punggung suamiku dan dapur yang kosong bergantian. Makan malam hangat yang kuimpikan lenyap seperti asap. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang luar biasa, seolah bukan hanya kulkas, tapi juga jiwaku yang ikut dikosongkan. Malam itu, aku tidak makan apa-apa. Aku hanya minum segelas air putih dan tidur lebih awal. Rasa perih di lambungku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekecewaan yang bergejolak di hatiku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala pusing dan perut kosong. Semalam aku nyaris tidak bisa tidur. Terus-menerus terbayang kulkas yang kosong dan sikap acuh tak acuh suamiku. Bima tidur nyenyak di sampingku. Napasnya yang teratur menunjukkan bahwa pertengkaran kecil kami semalam sama sekali tidak memengaruhi tidurnya. Aku turun dari tempat tidur pelan-pelan. Aku tidak ingin membangunkannya, dan mungkin juga tidak ingin memulai hari dengan pertengkaran lagi. Aku membuka pintu kulkas sekali lagi, seolah ingin memastikan bahwa yang kulihat semalam bukanlah mimpi buruk, tapi kulkas itu tetap kosong. Aku hanya menggoreng 2 butir telur sisa dan memakannya dengan nasi dingin sebagai pengganjal perut. Sarapan yang sangat menyedihkan untuk seorang wanita karir yang tinggal di apartemen modern. Saat aku sedang bersiap-siap berangkat kerja, Bima pun bangun dan keluar dari kamar. Ia menguap panjang, lalu langsung menuju dapur dan membuka kulkas. "Loh, nggak ada sarapan, ya, Yang?" tanyanya, seolah lupa apa penyebabnya. Batas kesabaranku, yang sudah kutahan sejak semalam, akhirnya tercapai. Aku membanting tasku ke meja dan menghadapinya. "Kamu tanya aku? Harusnya kamu tanya ibumu. Kan beliau yang sudah membersihkan semuanya." "Lupa?" Bima menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya tampak sedikit bingung, tapi ia berusaha bersikap biasa. "Iya, aku tahu. Tapi kok kamu jadi sensitif sekali? Semalam kan sudah kubilang, ibu cuma ambil sedikit. Kita ini satu keluarga. Jangan bersikap seolah-olah kita baru saja kemalingan." "Sedikit?" ulangku. Suaraku mulai meninggi. "Mas Bima tahu, ibumu datang ke rumah kita berapa kali dalam seminggu?" 4 kali. Hampir setiap hari aku pulang kerja. Setengah isi kulkas sudah hilang, dan kemarin puncaknya. Ibumu tidak menyisakan apapun. Semuanya diangkut. Kamu tahu bagaimana perasaanku? Aku pulang kerja capek-capek, ingin memasakkan makan malam yang enak untuk suamiku, tapi begitu buka kulkas, isinya kosong. Itu bukan sedikit, itu namanya tidak menghargai. Bima mengerutkan kening. Nada bicaranya mulai kesal. "Tidak menghargai bagaimana? Dia itu ibuku, dan ibu mertuamu juga. Ibu itu khawatir makanannya keburu busuk, atau khawatir kita kecapekan kerja sampai tidak sempat masak, makanya beliau datang membantu. Justru kamu harusnya bersyukur punya ibu mertua seperti itu, bukannya malah bilang tidak dihargai." Logika Bima membuatku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bersyukur? Jadi, ibu khawatir makanan busuk makanya semuanya dibawa ke rumahnya? Khawatir kita tidak sempat masak, makanya bahan-bahan untuk kita masak pun tidak disisakan? Menurutmu itu masuk akal? Kalau ibu memang benar-benar khawatir, setidaknya telepon aku dulu. Ini namanya ibu pakai kunci duplikat, masuk ke rumah, menggeledah barang-barang kita, dan membawa semuanya seolah ini rumahnya sendiri. Aku merasa tidak punya privasi sama sekali di rumah ini.
Kunci itu aku yang kasih, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Apa salahnya seorang ibu masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri? Kamu jangan berpikir negatif terus. Lama-lama kamu jadi orang yang picik dan penuh perhitungan. Ini bukan soal perhitungan beberapa potong daging atau sayuran, Mas. Ini soal cara. Kita ini sudah berkeluarga. Kita butuh ruang kita sendiri. Ibu punya rumahnya sendiri, punya kehidupannya sendiri. Aku tidak melarang ibu datang, tapi harus ada rasa hormat. Aku juga sudah berusaha jadi menantu yang baik, tapi aku tidak tahan kalau di dapur rumahku sendiri aku diperlakukan seperti orang luar yang tidak punya hak suara. Sudah. Aku pusing, tidak mau bertengkar lagi sama kamu. Pagi-pagi sudah bikin sakit kepala. Bima mengibaskan tangannya. Tampak lelah. Kalau kamu tidak mau makan, ya sudah. Aku sarapan di luar saja. Masalah ini kita sudahi di sini. Jangan bikin suasana rumah jadi tidak enak gara-gara masalah sepele. Ia menyelesaikan kalimatnya, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkanku sendirian dengan tembok dan rasa sakit hati yang menyesakkan dada. Masalah sepele. Baginya mungkin sepele, tapi bagiku ini adalah akumulasi dari luka dan kekecewaan yang berulang kali. Ini adalah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaranku tumpah. Pernikahan yang kukira adalah tempatku berlabuh dengan damai, kini terasa seperti medan perang di mana aku harus berjuang sendirian untuk mempertahankan wilayahku. Ironisnya, musuhku adalah orang-orang yang seharusnya ku sebut keluarga. Sepanjang hari di rumah sakit, aku bekerja seperti mesin yang terprogram. Pikiranku kosong, seolah semua emosi telah terkuras habis setelah perdebatan sia-sia dengan Bima tadi pagi. Aku tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Bayangan kulkas yang kosong dan kata-kata suamiku terus berputar di kepala. Dia menyebutku perhitungan dan picik. Mungkin di matanya, dan di mata ibunya, aku selamanya akan menjadi orang luar, seorang istri yang tidak tahu adat. Setelah jam kerja usai, aku tidak langsung pulang. Aku mengemudikan mobil tanpa tujuan, berkeliling di jalanan kota. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiranku yang kacau. Akhirnya, aku berhenti di sebuah kafe di tepi danau, memilih tempat duduk di sudut, dan memesan teh jahe hangat. Kehangatan cangkir teh menjalar di telapak tanganku, tapi tidak mampu mencairkan hatiku yang telah membeku. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku terus diam dan menahan diri demi menjaga apa yang disebut kedamaian rumah tangga? Atau terus berdebat dengan Bima, hanya untuk menerima lebih banyak tuduhan dan sakit hati? Kedua jalan itu terasa seperti jalan buntu. Aku merasa tidak berdaya dan sendirian. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benakku. Kamera CCTV. Setengah tahun yang lalu, setelah beberapa kasus pencurian terjadi di kompleks apartemen kami, Bima memutuskan untuk memasang kamera kecil di sudut ruang tamu yang menghadap ke pintu utama demi keamanan. Biasanya aku tidak pernah memedulikannya, tapi hari ini, benda itu menjadi satu-satunya secercah harapan bagiku. Aku tidak ingin ada yang percaya pada kata-kataku. Aku butuh bukti. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana semuanya terjadi. Dan mungkin, aku juga harus menunjukkannya pada Bima. Aku bergegas membayar minumanku dan melajukan mobil menuju rumah. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya ketika aku tiba di apartemen. Bima belum pulang. Bagus. Ini memberiku waktu dan ruang untuk menjalankan rencanaku. Aku menyalakan laptop dan masuk ke aplikasi manajemen kamera. Aplikasi ini memungkinkan untuk memutar ulang rekaman video selama 7 hari terakhir. Dengan tangan gemetar, aku mencari tanggal kemarin, hari di mana aku pulang dari supermarket dan mengisi penuh kulkas. Aku mempercepat pemutaran video, mencari waktu setelah aku berangkat kerja dan sebelum Bima pulang, dan di sanalah aku melihatnya. Sekitar pukul 3 sore, pintu apartemen kami terbuka. Ibu Ratna, ibu mertuaku, masuk. Tidak ada keraguan atau kecanggungan sama sekali dalam gerakannya. Ia berjalan masuk dengan alami dan mahir, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri.
Di tangannya, ada sebuah tas belanja plastik kosong. Ia tidak duduk beristirahat di ruang tamu atau melihat-lihat sekeliling. Tujuannya jelas, dapur. Ia berjalan lurus menuju kulkas 2 pintu yang kami beli dengan susah payah. Ia membuka kedua pintunya lebar-lebar. Meskipun hanya gambar hitam putih dari kamera, aku bisa merasakan kepuasan terpancar di wajahnya saat melihat isi kulkas yang penuh. Lalu, panen pun dimulai. Ia mengeluarkan wadah berisi daging yang telah kubungkus dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas belanjanya. Lalu kantong sayur kangkung, kantong tomat, kantong timun. Ia bekerja dengan sistematis dan cepat. Setelah bagian pendingin, ia beralih ke freezer, kantong udang. Beberapa ekor ikan semuanya berpindah satu persatu ke dalam tas belanjanya. Terakhir, ia bahkan mengambil wadah berisi gulai nangka sisa semalam. Ia tidak menyisakan apapun yang berharga. Setelah tas belanjanya penuh, barulah ia melirik sekilas ke sekeliling dapur, lalu dengan santai membawa tas belanjaannya dan meninggalkan rumah, menutup pintu dengan hati-hati. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 15 menit. Aku duduk membeku di depan layar laptop. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri, menyaksikan adegan ini secara langsung tetap membuat hatiku terasa getir. Ini bukanlah tindakan seorang ibu yang khawatir makanan akan busuk atau datang untuk membantu. Ini adalah tindakan seseorang yang menganggap rumah anak dan menantunya sebagai supermarket gratis yang bisa ia datangi dan ambil isinya kapanpun ia mau. Tanpa bertanya, tanpa memberitahu, sikapnya yang santai dan alami itulah yang paling menyakitiku, seolah-olah dalam pikirannya, hal ini sepenuhnya normal dan merupakan haknya sebagai seorang ibu mertua. Aku menyimpan video itu di folder terpisah di komputerku, dengan nama bukti. Rasa tak berdaya yang kurasakan sebelumnya lenyap, digantikan oleh tekad yang dingin dan kuat. Aku tidak akan lagi berdebat sia-sia dengan Bima. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menuduhku picik atau mengada-ada. Aku akan menunjukkan padanya fakta. Kebenaran yang tak terbantahkan, yang direkam oleh kamera yang ia pasang sendiri. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku harus merebut kembali rasa hormat dan wilayah yang seharusnya menjadi milikku di rumah ini. Setelah melihat rekaman CCTV itu, sebuah perasaan aneh menguasaiku. Bukan lagi kemarahan yang meledak-ledak, atau kesedihan dan kekecewaan. Sebaliknya, yang ada adalah ketenangan yang menakutkan. Seperti seorang pasien yang telah menerima diagnosis akhir, aku berhenti merasa bingung dan mulai memikirkan rencana pengobatan. Perdebatan verbal sudah terbukti sia-sia. Bima akan selalu menemukan alasan untuk membela ibunya. Bukti video memang kuat, tapi ia bisa saja memutarbalikan cerita menjadi mengapa mempermasalahkan ibu tua? Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mengukur ketidakwajaran ini. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku membuka file Excel baru di komputerku. Aku menamainya buku kas. Kedengarannya kering, tapi itulah yang kubutuhkan saat ini, kejelasan dan ketepatan angka. Aku mulai merancang kolom-kolom, tanggal, barang yang diambil, kuantitas, perkiraan harga satuan, dan jumlah. Aku mulai dari tanggal kemarin. Aku memutar ulang video itu sekali lagi, mencatat dengan cermat. Daging sapi, untuk rendang. Kuantitas, 1 kilogram. Harga satuan, sekitar Rp140.000. Jumlah, lebih Rp140.000. Udang kupas, kuantitas, 0,5 kilogram. Harga satuan, sekitar Rp100.000 kilogram. Jumlah, Rp50.000. Ikan, sayur kangkung, tomat ceri. Aku tidak melewatkan satu hal kecil pun. Aku mencoba mengingat harga barang-barang yang kubeli di supermarket. Untuk barang yang tidak kuingat persis, aku mencari harganya di situs belanja online untuk mendapatkan perkiraan. Bahkan gulai nangka sisa semalam pun aku hitung nilainya berdasarkan harga daging, bumbu, dan biaya tenagaku. Hampir 1 jam kemudian, daftar untuk tanggal kemarin selesai. Aku melihat angka di baris paling bawah. Total,
385.000. Angka ini, dari satu kali panen, membuatku terkejut. Ini bukan sedikit makanan atau beberapa potong daging seperti yang dikatakan Bima. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit, terutama bagi pasangan muda seperti kami yang masih mencicil utang. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku sadar satu hari saja tidak cukup. Aku butuh gambaran keseluruhan. Sebuah proses jangka panjang yang bisa menunjukkan bahwa ini bukan insiden tunggal, melainkan tindakan sistematis. Mulai hari itu, aku memutuskan untuk menjadi akuntan tak resmi di rumah ini. Setiap kali aku pergi ke supermarket, aku menyimpan struk belanjanya. Aku mengambil foto kulkas setelah semuanya tertata rapi, dan setiap hari sepulang kerja, hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa stok. Jika ada barang yang hilang secara tidak wajar, aku langsung mencatatnya di buku kas Excelku. Aku mencatat detail terkecil sekalipun, beberapa buah jeruk nipis, beberapa siung bawang, sekotak yogurt yang sisa separuh. Semuanya dikonversi menjadi rupiah. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan kepala dingin. Terkadang, saat melihat daftar yang semakin panjang dari hari ke hari, rasa getir muncul di hatiku. Apa yang sedang kulakukan? Aku mengubah pernikahanku menjadi inventarisasi aset dan ibu mertuaku menjadi target pengawasan. Tapi kemudian aku berbisik pada diri sendiri, merekalah yang memaksaku melakukan ini. Jika sejak awal ada rasa hormat, ada satu pertanyaan, atau satu ucapan terima kasih, aku tidak akan pernah perlu melakukan pekerjaan yang menyakitkan ini. Aku memutuskan untuk menjalankan rencana ini dalam diam. Aku tidak memberitahu Bima apapun. Aku tetap bersikap seperti biasa, memasak dengan bahan yang tersisa, membersihkan rumah. Aku tidak ingin memancing keributan. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan data yang sempurna, agar nanti, ketika aku bicara, kata-kataku memiliki bobot yang cukup. 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Aku akan menunggu dengan sabar, sampai angka-angka di buku kasku cukup besar untuk membungkam orang-orang yang selalu merasa benar. Buku kas ini bukan hanya bukti tentang uang. Ini adalah bukti pengabaian, pelanggaran batas, dan air mata tanpa suara yang telah kutumpahkan selama ini. Ini akan menjadi senjata pamungkasku. Angka-angka di buku kasku terus bertambah dari hari ke hari. Sudah lebih dari sebulan sejak aku memulai rencanaku. Setiap beberapa hari sekali, ibu mertuaku masih mampir dan merapikan kulkas kami. Sepertinya ia sama sekali tidak menyadari perubahan sikapku. Atau mungkin ia tidak peduli. Baginya, semuanya berjalan seperti biasa. Dan aku, dengan tenang, menjalankan peranku sebagai akuntan tak resmi. Total kerugian bulan pertama mencapai hampir 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat signifikan. Aku belum menunjukkan bukti itu pada Bima. Aku merasa waktunya belum tepat. Aku ingin lebih banyak data. Lebih banyak bobot untuk kata-kataku nanti. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi, yang melipat gandakan lukaku dan mendorong tekadku ke tingkat yang baru. Itu terjadi pada suatu minggu malam. Ibu mertuaku menelepon dan mengundang kami makan malam di rumahnya. Katanya, kakak perempuan Bima, Rini, juga akan datang membawa anak-anaknya, jadi seluruh keluarga bisa berkumpul. Aku sebenarnya enggan pergi. Tapi aku tahu penolakan hanya akan menimbulkan masalah baru, jadi aku setuju dengan terpaksa. Makan malam keluarga itu berlangsung dalam suasana yang tampak cukup hangat. Ibu mertuaku terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia terus-menerus menyajikan lauk untuk suami dan anak-anaknya. Tak lupa menceritakan prestasi Bima. Katanya, Bima baru saja dipuji atasannya. Dan betapa Bima adalah anak yang berbakti dan sangat perhatian pada orang tua. Aku hanya duduk diam, makan, dan berusaha tidak terlibat dalam percakapan itu. Saat semua orang sedang asyik mengobrol, Rini tiba-tiba memamerkan gelang perak barunya. Anakku rewel terus belakangan ini, Bu, kata orang. Kalau dipakaikan perak bisa menangkal aura buruk, jadi tidak rewel lagi. Ibu mertuaku melihat gelang itu, lalu mendengus. Perak apaan? Lihat ini.
Ia mengangkat lengannya, memperlihatkan sebuah gelang giok hijau yang berkilau. Ini Bima yang baru belikan. Lebih berkelas, dan katanya bagus untuk kesehatan orang tua. Memang cuma anak laki-laki yang paling mengerti hati ibunya. Rini menatap gelang itu dengan mata berbinar. Wah, bagus sekali Bu. Ini pasti harganya jutaan, ya? Ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan. Wajahnya berseri-seri karena bangga. Jutaan apa? Kamu ini memang tidak mengerti barang bagus, kata Bima. Ini harganya puluhan juta. Dia tahu ibunya ini sudah tua dan banyak berkorban. Makanya, setiap bulan dia kasih ibu uang jajan 10 juta rupiah. Katanya supaya ibu bisa beli apa saja yang ibu suka. Jangan terlalu hemat. 10 juta rupiah. Mendengar angka itu, telingaku seakan berdengung. Setiap bulan 10 juta rupiah. Bima memberikan ibunya uang saku sebesar itu setiap bulan. Aku duduk membeku. Sumpit di tanganku terasa kaku. Sementara kami berdua harus mengencangkan ikat pinggang untuk membayar utang, menghitung setiap pengeluaran saat pergi ke pasar, dan memotong pengeluaran pribadi yang tidak perlu. Suamiku yang kuyakini ikut menanggung beban ekonomi keluarga bersama-sama, ternyata diam-diam memberikan uang sebanyak itu kepada ibunya setiap bulan. Aku menatap Bima. Ia tampak sedikit panik saat ibunya tanpa sengaja membocorkan rahasia itu. Ia berdeham, batuk canggung, lalu buru-buru mengambil sepotong bakwan dan meletakkannya di piring ibunya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ibu ini suka melebih-lebihkan. Cuma hadiah kecil saja kok dipamerkan. Ayo, Bu, dimakan selagi hangat. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terucap. Dan itu adalah pukulan telak bagi kepercayaanku. Kemurahan hati ibu mertuaku dalam merapikan kulkas kami bukan hanya karena ia merasa milik anak adalah milikku juga. Ternyata itu didukung oleh sokongan finansial melimpah yang diam-diam diberikan oleh suamiku. Bima bukan hanya membiarkan tindakan ibunya, ia adalah penyandang dana dan pendorong di balik ketidakwajaran itu. Aku tidak bisa lagi mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarku. Semua suara menjadi samar. Di kepalaku, hanya angka 10 juta yang terus bergema. Itu menjelaskan segalanya. Itu menjelaskan mengapa Bima membela ibunya secara membabi buta. Itu menjelaskan mengapa ia selalu menganggapku picik dan perhitungan. Karena di matanya, nilai bahan makanan yang diambil ibunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang yang ia berikan. Tapi pernahkah ia memikirkan perasaanku? Pernahkah ia berpikir bahwa ini bukan hanya soal uang, tapi soal kebohongan dan pengkhianatan? Makan malam itu berakhir dalam keheningan yang berat bagiku. Aku pamit pulang lebih dulu dengan alasan tidak enak badan. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Bima. Ia pun diam. Mungkin ia tahu aku sudah mendengar semuanya. Campuran amarah dan rasa sakit membuat dadaku terasa akan meledak. Di buku kasku, kini ada entry baru. Entry yang tak terlihat, tapi paling merusak. Kepercayaan. Kuantitas. 0. Sekarang, aku tahu sudah saatnya aku menghadapi suamiku. Begitu pintu apartemen tertutup, keheningan yang berusaha ku jaga sepanjang perjalanan pecah. Aku tidak bisa menahannya lagi, bahkan sedetik pun. Aku berbalik dan menatap lurus ke mata Bima, yang berusaha menghindari tatapanku. 10 juta rupiah setiap bulan. Benar? Suaraku terdengar kering dan asing bahkan bagi diriku sendiri. Bima terkejut, tapi ia cepat menguasai diri, bahkan tampak sedikit kesal. Kamu dengar dari ibu? Ibu itu memang. Hal sepele begitu saja selalu dipamerkan. Jadi benar. Ya? Aku tersenyum tipis. Senyum yang terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. Saat kita masih terbelit utang, kamu memberikan ibumu uang saku 10 juta setiap bulan. Mas Bima, menurutmu itu normal? Bima melepas dasinya dengan gusar dan melemparkannya ke sofa. Apanya yang tidak normal? Aku memberikannya pada ibuku sendiri, bukan orang lain. Orang tua sudah membesarkan dan menyekolahkan aku begitu lama.
Sekarang aku sudah bekerja. Sudah sewajarnya aku berbakti pada mereka. Seharusnya kamu sebagai istri mendukungku, kan? Berbakti. Ulangku. Aku tidak pernah melarangmu berbakti pada orang tuamu. Tapi ada banyak cara untuk berbakti. Dan yang lebih penting, setiap pengeluaran besar dalam keluarga seharusnya kita diskusikan bersama. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku ini apa bagimu di rumah ini? Hanya tukang masak dan cuci piring yang tidak punya hak untuk tahu kondisi keuangan keluarga kita yang sebenarnya? Aku hanya tidak ingin kamu terlalu banyak pikiran. Masalah uang itu urusan laki-laki. Bima masih bersikeras dengan nada patriarkisnya yang khas. Lagi pula, kalau aku memberitahumu, apa kamu akan setuju? Kamu pasti akan mengomel terus, menyuruhku menggunakan uang itu untuk bayar cicilan atau menabung. Jadi, karena kamu tahu aku tidak akan setuju, kamu memilih untuk membohongiku. Air mataku mulai mengalir. Tak tertahankan lagi. Mas, kamu sepertinya tidak mengerti inti masalahnya. Ini bukan hanya soal 10 juta. Ini soal kepercayaan. Kamu sudah menghancurkannya. Kamu diam-diam punya dana simpanan. Kamu membohongiku. Kamu membiarkanku pusing sendiri menghitung pengeluaran. Sementara kamu dengan murah hati memberikan hampir setengah dari gajimu kepada ibumu. Menurutmu itu adil untukku? Merasa terpojok, Bima beralih ke serangan pribadi. Taktik yang sering ia gunakan setiap kali kami bertengkar. Kamu ini makin lama makin keterlaluan. Egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Sama ibu mertua sendiri perhitungan. Sekarang cara aku berbakti pada ibuku pun mau kamu atur. Kesabaranku habis. Aku menyeka air mataku dengan kasar, berjalan cepat ke meja kerja, menyalakan komputer, dan membuka file Excel bernama buku kas. Layarnya penuh dengan tulisan dan angka-angka kecil. Aku memutar layar komputer ke arahnya. Kamu bilang aku perhitungan, kan? Oke, lihat ini. Ini adalah rekapitulasi terperinci dari sedikit barang yang ibumu ambil dari kulkas kita selama lebih dari sebulan terakhir. Lihat totalnya di bawah. Mas, hampir 5 juta rupiah. Dan ini belum termasuk 10 juta yang kamu berikan pada ibumu setiap bulan. Kalau dihitung, keluarga kecil kita ini berbakti pada ibumu hampir 15 juta rupiah setiap bulan. Kamu pikir angka ini wajar? Sementara kita harus membayar cicilan rumah dan mobil sebesar 12 juta setiap bulannya? Bima menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ia tampak terkejut melihat rekapitulasi yang begitu rinci dan jelas. Angka tidak berbohong. Angka-angka itu menelanjangi semua ketidakwajaran yang selama ini ia tutupi dengan argumen dangkal. Namun, keheningannya hanya berlangsung beberapa detik. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia justru marah. Kemarahan orang yang terpojok dan kebenarannya terungkap. Apa-apaan ini? Teriaknya sambil menunjuk layar. Suaranya bergetar karena marah. Kamu memata-matai ibuku? Kamu mencatat semua ini untuk apa? Untuk melawan ibuku? Untuk menyalahkan suamimu? Citra, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu memperlakukan ibuku seperti seorang pencuri. Aku tidak akan perlu melakukan ini jika ibumu tidak bertindak seperti pencuri. Balasku, berteriak. Semua emosi yang lama terpendam meledak. Sudah berapa kali aku mencoba memberitahumu? Aku sudah mencoba membuatmu mengerti perasaanku. Tapi apa kamu pernah mendengarkan? Kamu hanya membela ibumu dan menuduhku picik. Kalau begitu, aku terpaksa bicara padamu dengan angka-angka ini. Lihat kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa istriku adalah wanita mengerikan yang perhitungan sampai ke tetes terakhir dengan ibu mertuanya sendiri? Bima memukul meja dengan keras, membuat mouse terpelanting. Aku tidak percaya kamu melakukan ini. Kamu benar-benar mengecewakanku, Citra. Setelah berkata begitu, ia berbalik, menyambar kunci mobil, dan berjalan lurus ke arah pintu. Ia membanting pintu dengan keras. Suara BRK, itu seolah menandai akhir dari percakapan kami, dan mungkin, akhir dari sisa harapan terakhir di hatiku. Aku terduduk lemas di samping meja kerja,
menatap rekapitulasi tanpa emosi di layar. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah kesadaran yang jernih dan kejam. Aku telah gagal. Semua usahaku untuk berkomunikasi, semua bukti, semua logika, tidak mampu menembus dinding prasangka dan kebutaannya. Dalam pertarungan ini, aku sendirian, dan mungkin sudah saatnya aku mencari jalan lain, strategi lain. Karena dalam konfrontasi langsung, aku telah kalah telak. Malam itu, Bima tidak pulang. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang dingin, menatap layar komputer yang sudah mati sepanjang malam. Rumah ini terasa begitu luas dan sunyi. Keheningan itu tidak hanya menyelimuti ruangan, tapi juga meresap jauh ke dalam jiwaku, menggerogoti sisa-sisa kekuatan yang kumiliki. Aku merasa benar-benar tersesat, seperti perahu kecil tanpa kompas di tengah lautan badai. Di mana letak kesalahanku? Aku hanya ingin melindungi rumah kecilku, hanya ingin dihormati di rumahku sendiri. Apakah itu salah? Keesokan paginya, aku mengambil cuti sakit dari rumah sakit. Aku tidak mungkin pergi bekerja dengan mata bengkak dan penampilan yang kuyu. Aku butuh tempat untuk lari dari dinding-dinding yang terasa menghimpitku. Secara naluriah, aku mengemudikan mobil menuju rumah orang tuaku. Tapi sesampainya di dekat sana, aku ragu. Aku tidak ingin membuat ibuku khawatir. Kondisi kesehatannya tidak begitu baik, dan jika ia tahu masalahku, ia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Akhirnya, aku memutar kemudi ke arah lain, menuju rumah sepupuku, Mbak Dewi. Mbak Dewi hampir 10 tahun lebih tua dariku, seorang wanita berpengalaman dengan 2 anak yang selalu berpikir jernih. Ia bukan tipe wanita yang akan memberiku nasihat klise seperti sabar saja. Namanya juga istri atau seorang istri harus berkorban. Ia selalu melihat langsung ke akar masalah. Melihat penampilanku, Mbak Dewi tidak banyak bertanya. Ia hanya diam-diam membuatkanku segelas jus jeruk dan menyuruhku duduk. Aku tidak bisa menahannya lagi. Semua rasa sakit dan keluh kesah yang menumpuk akhirnya tumpah bersama air mata. Aku menceritakan semuanya pada Mbak Dewi, dari kulkas yang kosong, buku kas, hingga rahasia 10 juta rupiah Bima. Setelah mendengar ceritaku, Mbak Dewi tidak buru-buru menenangkanku. Ia terdiam sejenak, jarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang berpikir. Lalu, dengan suara pelan dan jelas, ia berkata, "Citra, kesalahanmu bukan karena kamu menuntut rasa hormat. Kesalahanmu adalah caramu menuntutnya." Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan bingung. Aku salah? Padahal aku sudah menunjukkan bukti yang jelas. Justru itu salahnya. Potong Mbak Dewi. Kamu pikir Bima tidak tahu kalau ibunya itu keterlaluan? Dia tahu. Tapi di satu sisi ada ibu, di sisi lain ada istri. Untuk pria Indonesia, terutama pria seperti Bima yang dari kecil dimanja ibunya, menurutmu dia akan pilih siapa? Dia akan memilih pihak yang tidak membuatnya kehilangan muka. Saat kamu menyodorkan bukti-bukti itu, kamu seolah-olah menuduh ibunya serakah dan menuduh Bima sebagai suami tidak becus yang gagal mendidik istri dan mengatur rumah tangga. Harga dirinya terluka. Makanya, daripada menyelesaikan masalah, dia memilih menyerangmu untuk melindungi egonya dan citra ibu yang agung di dalam hatinya. Setiap kata Mbak Dewi seperti pisau bedah yang membelah kebenaran yang tidak berani kuhadapi. Lalu aku harus bagaimana? Mbak? Apa aku harus terus diam? Diam itu cara terburuk. Konfrontasi langsung seperti yang baru saja kamu lakukan itu cara menengah. Dan kamu sudah gagal. Untuk menang, kamu harus pakai cara terbaik. Mbak Dewi menyesap airnya. Matanya bersinar cerdik. Masalah ini tidak boleh lagi dimulai dari kamu. Kalau kamu yang bicara, kamu selamanya akan jadi menantu yang kurang ajar. Kamu harus membuat ibu mertuamu atau Bima sendiri yang menyadari masalahnya. Biarkan masalah itu yang mendatangi mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku masih bingung. Goreng dia dengan minyaknya sendiri. Mbak Dewi terkekeh. Dia suka mengambil makanan dari kulkasmu.
Kan? Bagus. Fasilitasi dia untuk mengambilnya. Tapi apakah setelah diambil makanan itu bisa dinikmati? Itu urusan lain. Kamu harus pakai strategi. Citra. Yang lebih halus. Jangan posisikan dirimu sebagai korban yang menyedihkan. Jadilah perancang permainan. Buat ibu mertuamu merasakan sendiri buah pahit dari perbuatannya. Baru saat itulah dia akan sadar. Dan Bima, ketika ibunya menjadi pembuat masalah, bukan lagi korban yang ditindas menantunya, dia akan tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Nasihat Mbak Dewi seperti seberkas cahaya yang menerangi jalanku yang gelap. Benar juga. Mengapa aku harus terus memainkan peran sebagai istri malang yang menangis dan meminta pengertian? Mengapa aku tidak bisa merebut kembali milikku dengan caraku sendiri? Cara Mbak Dewi mungkin terdengar kejam, tapi setelah kupikir-pikir, itu satu-satunya jalan. Aku sudah lelah dengan percakapan rasional. Mungkin sekarang saatnya untuk bertindak. Aku makan siang di rumah Mbak Dewi. Meskipun hanya makan berdua, aku merasa lebih hangat dari sebelumnya. Mbak Dewi tidak hanya memberiku nasihat, tapi juga kekuatan dan sudut pandang yang sama sekali baru. Saat meninggalkan rumahnya, aku bukan lagi Citra yang tadi pagi. Air mata sudah kering, dan kelemahan telah digantikan oleh tekad sekeras baja. Aku tidak akan menghadapi mereka secara langsung. Aku akan memasang jebakan. Jebakan manis yang tak terduga, tepat di dalam kulkasku. Kembali ke rumah, aku tidak lagi merasa sesak seperti sebelumnya. Apartemen yang kosong kini menjadi ruang yang ideal untuk merancang rencanaku. Kata-kata Mbak Dewi terus terngiang di telingaku. Biarkan masalah itu yang mendatangi mereka. Baiklah. Aku akan mengantarkan masalah itu ke depan pintunya, tapi dalam wujud yang paling menggugah selera. Aku duduk di meja, membuka buku catatan baru, dan mulai menulis daftar hadiah istimewa untuk ibu mertuaku. Tujuanku bukan untuk mencelakai kesehatannya. Pengetahuanku sebagai perawat tidak akan membiarkanku melakukan itu. Tujuanku adalah menciptakan pengalaman tidak menyenangkan yang akan ia ingat selamanya. Dan yang lebih penting, tidak ada yang bisa menyalahkanku. Menuku mulai terbentuk. Sebagai hidangan pembuka, segelas es kopi susu gula aren. Minuman kekinian yang sedang tren, dan terlihat sangat menarik. Aku akan pergi ke kedai kopi terkenal yang pernah dipuji ibu mertuaku. Anak muda zaman sekarang enak ya. Minumannya enak-enak, tapi di dalam manisnya, aku akan menambahkan bumbu rahasia. Obat pencahar. Aku akan membeli obat pencahar dalam bentuk bubuk yang tidak berwarna dan tidak berbau di apotek. Efeknya ringan, tapi cukup untuk memberikan pengalaman tidak menyenangkan bolak-balik ke kamar mandi selama beberapa jam. Aku akan menghitung dosisnya dengan cermat, tidak sampai membuatnya harus dirawat, tapi cukup untuk membersihkan isi perutnya. Ini akan menjadi pukulan bagi keserakahannya pada makanan-makanan trendy. Sebagai hidangan utama, rendang daging. Makanan yang familiar, mudah dibuat, dan menggugah selera. Aku akan membentuk dagingnya menjadi empal yang bulat dan berkilau, dengan bumbu kemerahan dan saus manis beraroma bawang putih. Dari luar, akan terlihat sangat menarik, tak tertahankan bagi siapapun. Tapi rahasianya tersembunyi di dalamnya. Aku akan membeli cabai rawit setan yang paling pedas di pasar. Jenis yang diiklankan penjualnya bisa membuat lidah terbakar. Aku akan mencampurkan cabai ini dalam jumlah besar ke dalam isian daging, lalu dengan cerdik menutupinya dengan daging luar yang tidak terlihat pedas. Gigitan pertama akan menipu lidah dengan rasa manis daging dan bumbu. Tapi begitu masuk lebih dalam, rasa pedas akan meledak, membakar tenggorokannya. Ini adalah hadiahku untuk hidangan utama yang telah ia curi. Sebagai hidangan penutup, tumis kangkung. Ini adalah lauk segar yang menyehatkan bagi orang tua. Pilihan sempurna yang tidak akan dilewatkan oleh ibu mertua yang merasa paling pandai. Aku akan menumisnya seperti biasa, tapi alih-alih memberinya bumbu yang pas, aku akan menambahkan garam dalam jumlah yang sangat banyak. Tumisan itu akan menjadi sangat asin hingga tidak mungkin untuk ditelan.
Rasa pahit dari kangkung dan asin dari garam akan menciptakan simfoni mengerikan di mulutnya. Ini adalah peringatanku atas tindakan lancangnya yang seolah-olah peduli pada kesehatan orang lain dengan mengambil barang milik mereka. Setelah rencana tersusun, aku segera melaksanakannya. Aku pergi ke supermarket dan membeli semua bahan yang diperlukan. Selain itu, aku juga membeli banyak makanan lezat lainnya. Seekor ayam utuh, iga bakar, buah-buahan segar, yogurt. Aku harus mengisi kulkas agar terlihat melimpah dan menarik, agar hadiahku tidak terlihat terlalu menonjol. Malam itu, Bima belum pulang, dan aku tidak meneleponnya. Aku punya urusan yang lebih penting. Aku menyiapkan setiap hidangan dengan hati-hati. Mengenakan sarung tangan, aku mencampurkan bubuk obat pencahar ke dalam es kopi susu, lalu memasang sedotannya seperti biasa. Aku membentuk empal daging pedas, berusaha menyembunyikan isian merah di dalamnya. Aku membumbui tumis kangkung dengan garam, mencicipinya sedikit dengan ujung lidah, lalu meringis dan membuang ludahku. Setelah semuanya siap, aku menatanya di dalam kulkas. Es kopi susu diletakkan dengan rapi di pintu kulkas, sejajar dengan mata. Wadah rendang dan piring tumis kangkung diletakkan di rak atas. Posisi yang paling mudah terlihat dan paling mudah diambil. Di sekelilingnya, aku menempatkan makanan-makanan menarik lainnya, menciptakan jebakan yang sempurna. Setelah selesai, aku mundur selangkah dan memandangi hasil karyaku. Kulkas itu tampak begitu kaya dan penuh, tapi bagiku, itu bukan lagi simbol kemakmuran. Itu adalah panggung. Dan aku adalah sutradara yang menunggu aktor utamaku masuk ke dalam perangkap. Sejenak, rasa bersalah melintas. Aku sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kemudian, bayangan Bima yang berteriak di depan wajahku kembali muncul. Kamu memperlakukan ibuku seperti seorang pencuri. Tidak. Aku tidak salah. Aku hanya membela diri dengan satu-satunya cara yang kumiliki. Aku sudah memberi mereka kesempatan untuk bicara baik-baik, tapi mereka menolaknya. Sekarang, biarkan mereka bicara dengan perut mereka sendiri. Selama beberapa hari, suasana di rumah kami terasa berat seperti ditimpa batu. Bima akhirnya pulang larut malam, tapi ia tidak masuk ke kamar tidur. Ia mengambil bantal dan tidur di sofa ruang tamu. Kami tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Tidak saling bicara. Aku makan sendirian, sementara dia makan di luar atau memesan makanan online. Aku tidak peduli. Keheningan ini justru memberiku ruang untuk menunggu rencanaku membuahkan hasil. Menurut buku kasku, ibu mertuaku biasanya datang secara rutin pada hari Selasa dan Jumat. Hari ini adalah hari Kamis. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Tinggal 1 hari lagi. Aku tetap menjaga ekspresi tenang seolah tidak terjadi apa-apa, pergi bekerja, dan bersih-bersih setelah pulang. Jumat pagi, aku menelepon rumah sakit dan mengambil cuti setengah hari. Alasannya, aku sakit kepala dan butuh istirahat lebih awal. Ini adalah bagian dari rencana alibiku. Aku ingin memastikan, ketika sesuatu terjadi, tidak ada yang bisa mencurigai aku berada di rumah pada jam-jam itu. Setelah pulang kerja saat makan siang, aku tidak langsung ke rumah. Aku mengemudikan mobil ke sebuah kafe kecil di seberang kompleks apartemenku. Kafe itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke gerbang utama. Aku memilih meja di sudut, memesan segelas americano dan sebuah majalah. Aku duduk di sana, berpura-pura membaca, tapi mataku tidak pernah lepas sedetik pun dari gerbang besi di seberang jalan. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti seabad. Aku cemas dan gelisah. Bagaimana jika dia tidak datang hari ini? Bagaimana jika rencanaku gagal? Berbagai pertanyaan berputar di kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan diriku untuk bersabar. Rubah sepandai apapun pasti akan kembali ke kandang ayam yang sudah dikenalnya. Dan seperti yang kuduga, sekitar pukul 3 sore, sosok yang kukenal muncul. Ibu Ratna. Ia mengenakan blus motif bunga dan membawa tas belanja plastik merah yang sangat kukenal. Wajahnya santai, langkahnya tenang,
Sama sekali tidak terlihat seperti sedang menyelinap. Ia menempelkan kartu aksesnya dan berjalan dengan santai masuk ke dalam kompleks. Jantungku berdebar kencang. Mangsa telah masuk ke dalam perangkap. Aku melihat jam. 3:05. Aku mulai menghitung waktu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku membayangkan adegan di dalam rumahku. Adegan ia membuka lebar pintu kulkas. Aku membayangkan ekspresi gembiranya melihat makanan lezat yang melimpah. Aku membayangkan ia tanpa ragu mengambil es kopi susu yang dingin, rendang yang hangat, dan tumis kangkung yang sehat. Sekitar 20 menit kemudian, sosok itu muncul kembali di gerbang utama. Kali ini, tas belanjanya terlihat berat. Meskipun jaraknya cukup jauh, aku bisa mengenali wadah kaca tempat rendangku dan piring keramik putih tempat tumis kangkung. Ia juga membawa beberapa kantong plastik lain. Wajahnya tampak sangat puas. Langkahnya cepat dan ringan. Aku menghela napas lega. Tapi ada perasaan yang tak terlukiskan membuncah di dadaku. Ada rasa puas seorang pemenang, bercampur dengan kegetiran dan sedikit rasa takut. Aku berhasil. Jebakan itu berhasil. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku telah menyulut api pada sebuah peristiwa yang hasilnya tidak bisa kukendalikan. Aku tinggal di kafe itu selama hampir 1 jam lagi. Aku perlu menenangkan diri dan memperkuat alibiku. Aku membayar, lalu berjalan santai kembali ke rumah. Aku membuka pintu. Rumah masih sepi. Aku langsung menuju dapur dan membuka kulkas. Seperti yang diduga, es kopi susu, wadah rendang, dan piring tumis kangkung telah lenyap. Bersama mereka, seekor ayam utuh dan beberapa potong iga bakar yang kubeli sebagai tambahan juga hilang. Ia tidak lupa merapikan yang lain selain umpan. Aku tersenyum dingin sendirian. Mungkin nanti malam akan ada telepon di tengah malam, dan aku sudah siap menerimanya. Sandiwaraku baru saja dimulai. Jumat malam itu terasa luar biasa sunyi. Bima masih mempertahankan sikap dinginnya. Ia pulang, mandi, lalu kembali duduk di sofa ruang tamu, tenggelam dalam permainannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menyiapkan makan malam untukku sendiri. Aroma masakan lezat menyebar di seluruh dapur, tapi tidak mencairkan suasana beku di antara kami. Aku makan malam sendirian, mencuci piring, lalu masuk ke kamar untuk membaca buku. Aku berusaha terlihat santai, seolah sedang menunggu sesuatu yang biasa, bukan hasil dari jebakan yang telah kupasang. Sekitar pukul 11 malam, saat aku baru saja akan tertidur, dering ponsel Bima di ruang tamu berbunyi keras, memecah keheningan. Nada deringnya terdengar mendesak dan panik. Aku mendengar Bima menggerutu karena terganggu, lalu suara ia mengangkat telepon. Halo, ya? Ada apa telepon malam-malam begini? Apa? Ibu kenapa? Rumah sakit. Kenapa bisa dirawat? Sakit perut hebat sampai muntah-muntah. Iya. Aku ke sana sekarang. Percakapan itu berakhir cepat. Aku mendengar suara kursi didorong dengan kasar. Lalu langkah kaki Bima yang tergesa-gesa. Pintu kamar tidur dibuka dengan kasar. Bima berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat karena khawatir, tapi tatapan matanya saat melihatku berkobar dengan kecurigaan dan amarah. Ibu masuk UGD, geramnya dengan suara tertahan. Katanya perutnya sakit sekali, muntah-muntah hebat. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan? Aku langsung bangkit dari tempat tidur, memegangi dadaku, berusaha menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan bingung. Ini adalah momen yang telah kulatih di kepalaku sepanjang malam. Astaga! Kok bisa? Kenapa ibu bisa masuk UGD? Apa maksudmu aku melakukan sesuatu? Jangan pura-pura. Bima mendekat, suaranya menajam. Tadi sore ibu datang ke rumah dan mengambil beberapa makanan. Malamnya, setelah makan itu, beliau jadi begini. Kamu pasti menaruh sesuatu di makanan itu. Kan, Citra? Aku menatap matanya lurus-lurus.
berusaha agar tatapanku terlihat sejernih dan sepolos mungkin. Apa yang kamu bicarakan, Mas? Kamu menuduhku mencoba meracuni ibu mertuaku sendiri? Aku seharian kerja, lalu karena capek aku pulang lebih awal dan duduk di kafe sampai sore. Aku bahkan tidak bertemu ibu saat pulang. Bagaimana aku tahu kapan ibu datang dan makanan apa yang beliau ambil? Harusnya kamu tanya, selain makanan dari rumah kita, apa ibu makan yang lain? Argumenku sangat sempurna. Alibiku nyata, dan dia tidak bisa menemukan celah. Aku tidak tahu. Bima memegangi kepalanya, wajahnya bingung. Tapi ini terlalu kebetulan. Kenapa harus makanan dari rumah kita? Aku mulai membalas. Suaraku kini mengandung sedikit getaran dan nada terluka. Kebetulan? Atau mungkin ibu yang tidak hati-hati dengan makanannya? Makanan yang kubeli semuanya segar dari supermarket. Struknya masih ada. Tidak mungkin bermasalah. Atau mungkin tidak cocok dengan pencernaan ibu. Tunggu dulu. Kenapa ibu datang ke rumah dan mengambil makanan tanpa memberitahuku sama sekali? Makanan yang kumasak itu untuk kami berdua. Disesuaikan dengan selera kami. Bagaimana aku tahu apakah ibu bisa memakannya atau tidak? Sekarang setelah ada masalah, kamu mau menyalahkan semuanya padaku. Apa kamu masih menganggapku istrimu? Kata-kataku tepat mengenai titik lemahnya. Tindakan ibu mertuaku mengambil makanan sembarangan adalah fakta yang tak terbantahkan dan merupakan tindakan yang salah. Bima terdiam, tidak bisa membantah. Matanya masih penuh curiga. Tapi keraguan itu goyah oleh logika kata-kataku dan ketidakwajaran tindakan ibunya. Baiklah, aku tidak mau bertengkar denganmu sekarang. Ia berbalik. Buru-buru menyambar jaket dan kunci mobil. Aku harus ke rumah sakit melihat ibu. Nanti kita bicarakan lagi. Ia berlari keluar pintu. Pintu dibanting sekali lagi. Aku terduduk lemas di tempat tidur. Jantungku berdebar kencang. Babak pertama sandiwara telah berjalan dengan sukses. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Badai yang sesungguhnya masih di depan, dan aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setelah Bima pergi, rumah kembali hening, tapi kali ini, keheningan itu tidak membuatku takut. Sebaliknya, adrenalin mengalir di tubuhku, membuat pikiranku jernih sepenuhnya. Aku berhasil melewati tahap pertama. Aku telah menanamkan benih keraguan dalam logika kokoh Bima. Aku telah memaksanya menghadapi kenyataan bahwa tindakan ibunya tidak selalu benar, dan tidak selalu tanpa konsekuensi. Aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, menyusun setiap argumen dan logika di kepalaku. Aku tahu besok akan menjadi hari yang berat. Pasti akan ada interogasi resmi. Aku harus mempersiapkan diri dengan matang agar tidak ada celah yang terlihat. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa dan bersiap-siap untuk bekerja. Aku mengenakan setelan kerja yang rapi dan tenang, merias wajah tipis untuk menutupi lingkaran hitam akibat kurang tidur. Aku ingin tampil sebagai sosok yang tenang dan berwibawa, yang tidak takut atau menyembunyikan apapun. Sekitar pukul 8, saat aku sedang sarapan, Bima pulang. Ia tampak sangat lelah. Janggutnya belum dicukur, pakaiannya kusut. Jelas sekali ia begadang di rumah sakit. Tanpa menatapku, ia diam-diam masuk ke kamar, mengambil pakaian, lalu masuk ke kamar mandi. Saat Bima keluar, aku yang pertama kali bicara, suaraku penuh perhatian. Bagaimana keadaan ibu? Mas? Apa kata dokter? Bima duduk di kursi di seberangku. Wajahnya kuyu, radang lambung akut, kata dokter karena makan sesuatu yang terlalu merangsang. Sekarang sudah lebih baik, tapi masih harus diobservasi. Ya ampun, syukurlah bukan keracunan makanan. Aku menghela napas lega dengan sempurna. Mungkin karena makan yang terlalu pedas atau asin. Ya, orang tua kan pencernaannya sudah sensitif. Harus hati-hati. Bima menatapku lama. Tatapannya menyelidik. Dokter bertanya beliau makan apa saja. Ibu bilang, beliau makan rendang dan tumis kangkung yang diambil dari rumah kita. Aku membelalakan mata, terkejut.
Rendang dan tumis kangkung? Oh, iya. 2 hari yang lalu aku memang masak itu. Rendangnya sengaja aku buat pedas sekali karena kamu kan belakangan ini suka mengeluh masakanku kurang pedas. Terus tumis kangkungnya, aku tidak sengaja memasukkan garam terlalu banyak, tadinya mau kubuang tapi lupa. Tidak kusangka ibu mengambil tepat 2 masakan itu. Kasihan sekali ibu. Aku mengatakannya dengan sangat alami. Setiap detail terdengar sangat masuk akal. Wajar jika aku memasak untuk suamiku dan menyesuaikannya dengan seleranya. Wajar jika sesekali masakanku gagal. Satu-satunya hal yang tidak wajar di sini adalah tindakan ibu mertuaku yang mengambil makanan sembarangan. Kamu buat sangat pedas. Dan keasinan? Bima mengerutkan kening. Kecurigaan kembali muncul. Kamu yakin itu tidak disengaja, Citra? Aku meletakkan sendokku dan menatap matanya lurus-lurus. Kali ini, mataku bukan lagi berisi kepolosan, melainkan luka dan rasa sakit. Mas, bisakah kita berhenti? Aku sudah bilang aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa apa? Coba pikir. Kalau aku benar-benar ingin mencelakai ibumu, apa aku akan sebodoh itu menggunakan cara yang mudah sekali dilacak? Aku bekerja di dunia medis. Aku tahu banyak cara untuk membuat orang lain celaka tanpa meninggalkan jejak. Tapi aku tidak akan pernah melakukan hal tidak bermoral seperti itu. Aku bangkit berdiri, suaraku tegas dan mantap. Dan aku juga ingin memberitahumu satu hal. Makanan di rumah ini, aku yang membeli dengan uangku. Aku yang memasak dengan tenagaku. Itu adalah propertiku. Ibumu masuk tanpa izin dan mengambilnya. Itu sudah salah. Sekarang, jika terjadi sesuatu setelah memakannya, itu bukan tanggung jawabku. Aku tidak punya kewajiban untuk memasak sesuai selera ibumu. Dan lebih-lebih lagi, aku tidak punya kewajiban untuk menjamin keamanan barang yang diambil tanpa izin. Sampaikan pada ibumu, kalau lain kali beliau ingin makan masakanku, datanglah ke rumah secara resmi sebagai tamu. Aku akan menyambutnya. Tapi cara seperti datang ke supermarket gratis ini, aku tidak bisa menerimanya lagi. Aku menyelesaikan kalimatku, mengambil tas, dan berangkat kerja, tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Aku tahu kata-kataku agak keras, tapi itu perlu. Aku harus menetapkan ulang batasan dengan jelas dan tegas. Sandiwara kepolosan sudah berakhir. Sekarang saatnya konfrontasi. Tapi kali ini, aku berada di posisi yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi pihak lemah yang menuntut keadilan. Aku adalah pemilik rumah ini, dan aku berhak membuat aturan. Aku tahu bahwa deklarasi perangku pagi itu tidak akan berakhir dengan mulus. Dan seperti yang kuduga, badai datang lebih cepat dari yang kukira. Keesokan siangnya, saat aku baru saja tiba di rumah setelah pulang kerja, aku melihat Bima sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya sangat tegang. Bahkan sebelum aku meletakkan tas, ia berkata, "Ibu dan Mbak Rini sedang dalam perjalanan ke sini." Aku mengangkat bahu, bersikap santai. Bagus. Aku juga ingin bicara terus terang kali ini. Sekitar 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Bukan suara pintu dibuka dengan kunci duplikat. Mungkin setelah insiden ini, ibu mertuaku juga tidak berani bertindak seenaknya lagi. Bima membuka pintu. Ibu Ratna dan Rini masuk. Wajah Ibu Ratna masih terlihat sedikit pucat setelah beberapa hari dirawat, tapi tatapan matanya padaku seperti memercikan api. Apalagi Rini. Ia selalu menjadi juru bicara dan sekutu nomor 1 ibunya dalam setiap pertengkaran. Mereka tidak menyapaku sama sekali. Rini langsung berjalan ke hadapanku dan menunjuk wajahku. Kamu perempuan kejam. Salah apa ibuku padamu sampai kamu tega mencelakainya? Kamu ini manusia bukan? Aku mundur selangkah, menghindari telunjuknya. Jaga bicaramu. Siapa yang mencelakai ibumu? Jangan pura-pura. Kamu sengaja masak makanan super pedas dan super asin di kulkas supaya ibu memakannya, kan? Ibu sampai dirawat di rumah sakit berhari-hari. Kamu tahu,
Menantu sepertimu ini tidak akan dimaafkan. Ibu Ratna ikut angkat bicara. Suaranya lemah tapi penuh tuduhan. Seolah ia adalah korban paling malang di dunia. Citra, ibu tidak menyangka kamu tega melakukan ini pada ibu. Ibu kan hanya ingin membantu kalian. Khawatir kalian capek kerja. Kalau ada makanan, ibu ambil sedikit untuk dimakan bersama bapak di rumah. Cuma karena makanan saja kamu sampai setega ini. Ia mulai terisak, menyeka air mata dengan ujung jarinya. Drama yang disajikan ibu dan anak ini sungguh sempurna. Jika ini adalah aku yang dulu, aku mungkin akan panik, bingung, dan buru-buru meminta maaf. Tapi tidak sekarang. Aku sudah terlalu kebal dengan taktik seperti ini. Aku melirik Bima. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, tidak mengatakan apa-apa. Keheningannya adalah bentuk persetujuan pada ibu dan kakaknya. Aku tahu. Dalam pertarungan ini, aku masih sendirian. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga suaraku agar tetap tenang dan jelas. Pertama, saya turut prihatin atas kondisi ibu yang sampai dirawat. Bagaimanapun, ini adalah kejadian yang tidak diinginkan siapapun. Mendengar permintaan maafku, ibu mertua dan Rini tampak menang. Rini mencibir, tahu salah juga akhirnya. Cepat, berlutut dan minta maaf pada ibu. Tapi aku melanjutkan. Suaraku menjadi tegas. Saya minta maaf atas akibatnya, tapi saya tidak mengakui kesalahan atas penyebabnya. Bu, sebelum ibu mengambil makanan dari kulkas saya, apakah ibu pernah menelepon saya sekali saja untuk bertanya? Ibu Ratna terdiam, tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan, Mbak Rini, jika ada tetangga yang menggunakan kunci duplikat untuk masuk ke rumah Mbak, membuka kulkas, dan mengambil makanan, apakah Mbak akan menganggap itu hal yang wajar? Wajah Rini memerah. Ia tergagap. Kakakmu jangan samakan. Ini kan ibu mertua, bukan tetangga. Oh, begitu? Jadi ibu mertua punya hak untuk melanggar privasi menantunya, dan punya hak untuk mengambil barang milik menantunya tanpa bertanya? Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Bu, saya sudah berkali-kali mengatakan pada Mas Bima, saya tidak mempermasalahkan beberapa bahan makanan. Yang saya tidak bisa terima adalah cara ibu. Saya merasa tidak dihormati di rumah saya sendiri. Dapur ini milik saya. Kulkas ini milik saya. Dan semua isinya adalah hasil dari uang dan kerja keras saya. Ibu tidak bisa menganggapnya sebagai milik pribadi ibu. Ibu Ratna gemetar karena marah. Kamu, berani sekali kamu bicara seperti itu. Rumah ini rumah anakku. Berarti semua isinya juga milik anakku. Apa salahnya aku mengambil barang milik anakku sendiri? Di rumah ini ada hak Mas Bima, tapi juga ada hak saya. Kita membelinya dengan utang bersama, kita membayarnya bersama. Saya juga bekerja dan menghasilkan uang. Saya bukan numpang hidup di sini, kataku tegas. Dan sekali lagi saya tegaskan, makanan itu saya masak sesuai selera suami saya. Dia suka pedas, jadi saya buat pedas. Saya gagal memasak, jadi rasanya asin. Saya tidak punya kewajiban untuk melaporkan itu pada ibu. Ibu mengambilnya atas kemauan sendiri, memakannya atas kemauan sendiri. Jika sekarang ada masalah, itu adalah risiko yang harus ibu tanggung sendiri. Kamu, anak kurang ajar. Rini kembali menerjang, hendak menamparku, tapi Bima berhasil menahannya. Saatnya telah tiba. Aku dengan tenang berjalan ke meja kerja dan mengambil setumpuk berkas yang sudah kusiapkan. Aku meletakkan berkas itu di atas meja kaca di ruang tamu agar semua orang bisa melihat. Suara plak-pelan saat berkas itu menyentuh meja kaca terdengar begitu jelas dan tegas di ruang tamu yang tegang. Semua mata tertuju padanya. Ibu dan Mbak bilang saya perhitungan dan sengaja mencelakai ibu, kan? Baiklah, hari ini kita bicara dengan bukti dan angka. Aku membuka halaman pertama. Itu adalah hasil cetak file Excel buku kas yang telah kutulis diam-diam selama 3 bulan terakhir. Tulisan dan angka-angka yang rapi,
mencatat segalanya secara detail hingga ke sebutir bawang dan sebatang cabai. Ini adalah rekapitulasi semua bahan makanan yang hilang dari kulkas rumah ini selama 3 bulan terakhir. Dari tanggal 15 Agustus hingga 16 Oktober, kataku dengan suara tanpa emosi. Saya mencatat tanggal, nama barang, kuantitas, dan perkiraan nilai setiap barang berdasarkan struk belanja yang saya simpan. Aku menunjuk ke baris total di bagian paling bawah, yang dicetak tebal. Selama 3 bulan, total nilai properti yang diambil sedikit oleh ibu adalah 14.875.000 riblas. Kita bulatkan saja menjadi 15 juta rupiah. Angka 15 juta rupiah itu terdengar seperti petir di siang bolong. Rini ternganga, tak bisa berkata-kata. Ibu Ratna gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara, wajahnya pucat pasi. Mereka berdua mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tindakan mengambil sedikit makanan mereka bisa dihitung menjadi angka yang begitu besar. Aku membuka bagian berikutnya dari tumpukan berkas itu. Jika ibu dan mbak berpikir saya mengada-ada, ini bukti tambahannya. Aku menyebarkan serangkaian tangkapan layar kamera yang dicetak berwarna cerah di atas meja. Ini adalah gambar-gambar yang diambil dari CCTV ruang tamu. Foto ini, tanggal 18 Agustus, hari Selasa, pukul 14.47. Ibu masuk dan mengambil sekantong iga bakar dan 2 botol yogurt. Foto ini, tanggal 28 September, hari Jumat, pukul 15.10. Ibu mengambil seekor ikan kakap dan sekantong jeruk. Aku terus membalik foto satu persatu, membacakan dengan jelas tanggal, waktu, dan barang yang diambil, yang cocok persis dengan rekapitulasi. Setiap kata yang kuucapkan dan setiap gambar yang kutunjukkan seperti tamparan tanpa suara di wajah ibu dan anak itu. Wajah mereka berubah dari pucat menjadi merah karena malu dan marah. Akhirnya, aku berhenti di halaman terakhir berkas itu. Aku menatap lurus ke arah Bima, yang selama ini hanya berdiri mematung. Dan, semuanya, angka 15 juta rupiah ini bukanlah keseluruhan bakti keluarga kecil kami kepada ibu. Karena setahu saya, suami saya, Mas Bima, diam-diam memberikan uang saku sebesar 10 juta rupiah setiap bulan kepada ibu. Kali ini, Rini yang terkejut. Ia menoleh pada ibu dan adiknya. 10 juta sebulan? Benar, Bu? Kenapa aku tidak tahu? Ibu Ratna panik, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap siapapun. Wajah Bima pucat pasi. Ia pasti tidak menyangka aku akan membongkar rahasia ini di depan kakaknya juga. Udara di ruangan itu terasa berat. Sandiwara korban mereka hancur total di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Aku menegakkan punggung, melipat tangan di dada, dan menatap ketiga orang itu, memberikan pukulan terakhir. Ibu menuduh saya sengaja meracuni ibu. Mbak menuduh saya perempuan kejam. Baiklah. Hari ini, saya usulkan kita semua pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan. Aku mengangkat tumpukan berkas itu. Suaraku dingin. Saya akan menyerahkan seluruh buku kas ini dan semua bukti gambar CCTV selama 3 bulan terakhir. Biarkan polisi yang menyelidiki. Pertama, apakah saya benar-benar mencoba meracuni ibu atau tidak? Kedua, apakah tindakan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan mengambil properti dengan total nilai hampir 15 juta rupiah selama 3 bulan terakhir? Termasuk dalam kategori pelanggaran masuk tanpa izin dan tindak pidana pencurian atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Kata-kataku seperti ledakan bom. Polisi, pencurian, itu adalah kata-kata yang tidak pernah mereka duga. Ibu Ratna gemetar. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena takut. Wajah Rini kehilangan semua warnanya. Ia bisa berteriak dan memaki. Tapi berhadapan dengan hukum adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bicara lagi. Keheningan itu adalah jawaban mereka. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Ibu Ratna berdiri terhuyung-huyung, tidak berani menatapku. Sudah. Ibu capek, ayo kita pulang. Rini buru-buru memapah ibunya.
Ia memberiku tatapan tajam, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ibu dan anak itu pergi dengan tergesa-gesa dan tanpa kalah. Pintu tertutup. Kini hanya tersisa aku dan Bima di ruang tamu. Ia berdiri terpaku, menatapku seolah aku adalah orang asing. Kekuatannya, kepercayaan dirinya, dan sikap patriarkisnya yang biasa, lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kebingungan, kepanikan, dan mungkin sedikit rasa takut. Pertempuran telah berakhir. Dan kali ini, akulah pemenangnya. Konfrontasi dahsyat itu tidak membawa solusi instan. Sebaliknya, ia membuka era perang dingin yang lebih menakutkan daripada pertengkaran. Rumah kami diselimuti keheningan yang berat. Bima tidak lagi tidur di sofa. Ia kembali ke kamar tidur. Tapi kami tidur dengan jarak yang lebar di antara kami, saling memunggungi, tanpa percakapan atau sentuhan. Ia tidak berani menatap mataku secara langsung. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada istrinya. Aku tahu aku tidak bisa hidup dalam kondisi seperti ini selamanya. Keheningan ini hanya sementara. Aku butuh tindakan yang lebih tegas untuk menetapkan batasan secara permanen. Aku tidak ingin kulkasku menjadi fokus perang di masa depan. Senin pagi, aku menelepon toko barang bekas. Siang harinya, mereka mengirim orang. Saat dua pekerja sedang bersusah payah mengeluarkan kulkas 2 pintu yang besar dan megah itu dari dapur, Bima pulang kerja. Ia berdiri terpaku di ambang pintu, menatap pemandangan itu. "Kamu sedang apa?" tanyanya tergagap. "Ku jual," jawabku santai sambil menandatangani surat serah terima. Kulkas ini terlalu besar, terlalu banyak menimbulkan masalah. Aku tidak membutuhkannya lagi. Setelah orang-orang toko pergi, dapur terasa anehnya kosong. Bima masih berdiri di sana, wajahnya tidak percaya. Ia mungkin mengira aku hanya marah, tapi tindakanku kali ini menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku tidak sedang bercanda. Keesokan harinya, aku memesan kulkas mini secara online. Kulkas yang sangat kecil, jenis yang biasanya ada di kamar hotel. Tingginya hanya sepinggangku. Di dalamnya, hanya ada cukup ruang untuk beberapa botol yogurt, sedikit buah, dan sebotol air. Saat kulkas itu diantar, aku sendiri yang membukanya dari kardus dan meletakkannya di sudut dapur, di samping tempat kulkas raksasa sebelumnya. Aku berbalik ke arah Bima dan berkata dengan suara tenang namun jelas, "Mulai sekarang, kulkas ini cukup untukku sendiri. Kalau kamu mau makan atau menyimpan sesuatu, silakan urus sendiri." Itu adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa aku tidak lagi punya kewajiban untuk mengurus makanannya. Kehidupan bersama kami yang dimulai dari dapur, secara resmi terpisah. Tapi tindakanku tidak berhenti di situ. Masalah yang lebih dalam bukanlah kulkas, melainkan pernikahan ini. Aku sadar aku tidak bisa terus hidup dengan seorang suami yang tidak menghormatiku, tidak melindungiku, dan selalu memprioritaskan ibunya. Aku perlu tahu di mana posisiku dalam hubungan ini dan pilihan apa yang kumiliki. Aku mencari informasi tentang kantor pengacara perceraian di internet. Aku memilih sebuah kantor yang terlihat kredibel di sebuah gedung perkantoran di pusat kota dan membuat janji konsultasi. Pada hari H, aku mengambil cuti sore. Duduk di ruang tunggu kantor pengacara, hatiku dipenuhi berbagai macam pikiran. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di tempat ini. Tapi saat bertemu dengan pengacara wanita itu, ketenangan dan profesionalismenya membuatku merasa lebih tenang. Aku menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ia memberiku nasihat yang sangat rinci tentang hak-hakku jika terjadi perceraian, pembagian aset bersama rumah dan mobil, utang bank, serta prosedur dan waktu yang dibutuhkan. Konsultasi berlangsung lebih dari 1 jam. Saat keluar dari kantor pengacara, aku merasa kepalaku jauh lebih jernih. Aku belum memutuskan untuk bercerai saat itu juga, tapi mengetahui bahwa aku punya jalan keluar. Bahwa aku punya hak untuk menentukan masa depanku sendiri,
memberiku kekuatan yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka Bima akan tahu tentang kunjunganku ke sana secara kebetulan. Sore itu, saat Bima sedang duduk di kantornya, seorang rekan kerja menepuk pundaknya. Bima, tadi siang aku makan siang dengan klien di gedung Menara Sentra. Sepertinya aku lihat istrimu di sana. Wajahnya familiar sekali. Istriku? Ada urusan apa dia di sana? Bima awalnya tidak peduli, tapi ketika rekannya menambahkan, gedung itu kan isinya kantor pengacara sama perusahaan keuangan semua, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kecemasan dan ketakutan yang luar biasa menyergapnya. Menjual kulkas, dan sekarang kantor pengacara. Semua tindakanku mengarah pada satu kesimpulan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diam, Bima bicara padaku. Ia berdiri di hadapanku, suaranya tidak lagi patriarkis, melainkan penuh getaran. Citra, kamu pergi ke kantor pengacara, kan? Aku tidak menyangkal. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Iya, kamu. Kamu benar-benar mau cerai. Ada nada ngeri dalam suaranya. Aku hanya ingin tahu tentang hak-hakku. Jawabku tanpa emosi. Aku perlu tahu apa yang harus kulakukan untuk melindungi diriku sendiri. Mungkin lebih baik kita bicara melalui pengacara saja. Aku berkata begitu, lalu berbalik masuk ke kamar, menutup pintu, dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu dengan ketakutan yang semakin besar. Ia mulai sadar bahwa ia benar-benar bisa kehilanganku. Hari-hari berikutnya, Bima hidup dalam ketakutan. Ia mencoba dengan canggung untuk berdamai denganku. Ia membelikan sarapan, tapi aku sudah menyiapkan sarapanku sendiri. Ia membersihkan rumah dan mencuci baju, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Tapi aku tetap menjaga jarak dingin. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan beberapa tindakan kecil. Aku ingin melihat perubahan yang tulus dari hatinya, bukan usaha karena takut. Perang dingin kami mungkin akan berlangsung lebih lama jika sebuah kejadian tak terduga tidak datang. Kejadian yang membalikkan semua rencana dan kemarahan kami, memaksa kami menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Itu terjadi pada Sabtu malam, lewat pukul 10. Aku sedang membaca di kamar ketika ponsel Bima berdering. Ia sedang mandi. Jadi aku melirik ke layarnya. Nomor Rini. Aku mengabaikannya, tapi telepon itu terus berdering, terdengar sangat gigih dan mendesak. Dengan firasat buruk, aku mengambil ponsel itu dan berlari mendekati pintu kamar mandi. Mas, Mbak Rini telepon. Sepertinya penting sekali. Bima buru-buru keluar, masih melilitkan handuk di pinggangnya, tangannya basah. Begitu ia menempelkan ponsel ke telinga, raut wajahnya berubah drastis, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Apa? Bapak? Bapak kenapa? Di mana? UGD? Rumah sakit mana? Aku ke sana sekarang. Ia menjatuhkan ponselnya. Benda itu jatuh ke lantai dengan suara plak yang kering. Ia menatapku, bibirnya gemetar. Tak mampu berkata-kata. Ada apa, Mas? Tanyaku cemas. Bapak jatuh di kamar mandi. Kata ibu. Bapak memegangi dadanya. Kesakitan, lalu pingsan. Mbak Rini sedang membawanya ke rumah sakit sekarang. Suara Bima bergetar hebat karena takut. Tanpa ragu, aku langsung berkata, cepat ganti baju. Rumah sakit mana? Aku yang menyetir. Kepanikan Bima membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan berpikir. Ia hanya bisa tergagap menyebutkan nama rumah sakit terdekat dari rumah mertuaku. Kami bergegas keluar rumah. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Bima duduk di kursi penumpang, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia terus bergumam, bagaimana ini, Citra? Bagaimana kalau Bapak kenapa-kenapa? Aku mencengkeram setir dengan erat, berusaha tetap tenang. Sebagai seorang perawat, aku tahu betapa berbahayanya gejala-gejala seperti itu. Tenang, kita pikirkan nanti setelah sampai.
Panik sekarang tidak akan membantu apa-apa. Saat kami berlari masuk ke unit gawat darurat, pemandangan kacau menyambut kami. Rini menangis terseduh-seduh sambil memegangi lengan dokter Jaga. Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi tunggu. Seluruh tubuhnya lunglai, tatapannya kosong. Beberapa kerabat yang dihubungi juga sudah datang, tapi mereka semua hanya bisa melihat dengan pasrah. Udara di sana pekat dengan bau disinfektan dan ketakutan. Keluarga ini, yang biasanya begitu kuat dan mendominasi, kini benar-benar hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan semua perasaan pribadi. Saat ini, aku bukan Citra, menantu yang berkonflik dengan mertuanya. Aku adalah perawat Citra, dengan profesionalisme dan ketenangan yang telah ditempa oleh pekerjaanku. Aku segera mendekati dokter yang sedang menangani Rini. "Dok, selamat malam, saya Citra, menantu pasien. Saya juga perawat di RSCM. Boleh saya tahu bagaimana kondisi ayah mertua saya sekarang?" Mendengar suaraku yang jelas dan profesional, dokter muda itu tampak lega. Ia berbalik ke arahku. Pasien datang dalam kondisi henti jantung. Kami berhasil melakukan kejut listrik dan RJP. Jantungnya sudah berdetak kembali, tapi kondisinya masih sangat kritis. Diagnosis sementara adalah infark miokard akut. Kami perlu melakukan pemeriksaan dan tindakan segera. Infark miokard akut. Kata-kata itu seperti hantaman palu. Bima dan Rini semakin panik mendengarnya. Tapi aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Waktu adalah segalanya. Apakah di rumah sakit ini ada laboratorium kateterisasi jantung yang siaga 24 jam, Dok? Tanyaku. Pasien membutuhkan intervensi koroner perkutan sesegera mungkin. Dokter Jaga itu ragu-ragu. Tim kami sedang menangani operasi lain. Mungkin harus menunggu. Tidak bisa menunggu, potongku tegas. Aku berbalik ke arah Bima. "Pinjam ponselmu." Tanpa ragu, aku menggulir daftar kontaknya dan menemukan nomor yang tersimpan sebagai Profesor Hartono, kardiologi. Beliau adalah salah satu ahli intervensi kardiovaskular terbaik di kota ini. Seorang guru yang sangat kuhormati. Aku beruntung mendapatkan nomor teleponnya saat mengikuti sebuah seminar. Suara yang tenang dan hangat terdengar di seberang telepon. "Ya halo, Profesor. Selamat malam. Saya Citra, perawat. Maaf mengganggu malam-malam begini, tapi ayah mertua saya dalam kondisi kritis. Infark miokard akut, kondisinya sangat tidak stabil. Di rumah sakit sini sepertinya sedang rumit. Saya khawatir tindakannya tertunda. Apakah saya bisa merujuk ayah ke tempat profesor sekarang? Tolong selamatkan ayah saya, Prof." Aku menjelaskan situasinya dengan singkat, jelas, dan penuh permohonan. Profesor Hartono terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik, suruh mereka segera rujuk dengan ambulans ke UGD Rumah Sakit Pusat. Katakan pasien saya. Saya siapkan tim sekarang." "Baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya tidak akan lupakan kebaikan Profesor." Aku menutup telepon dan kembali menghadap dokter Jaga. "Kami akan dirujuk, Dok, ke Rumah Sakit Pusat, diterima oleh Profesor Hartono. Beliau sudah menyiapkan tim." Semua orang di UGD menatapku dengan bingung. Dokter Jaga itu juga terkejut. Tapi ia segera mengangguk dan mulai membantu proses rujukan. Aku berbalik ke arah keluargaku yang masih syok. "Ibu, Mbak Rini, Mas Bima, dengarkan saya. Sekarang kita akan memindahkan Bapak ke Rumah Sakit Pusat. Dokter terbaik di sana akan menyelamatkan Bapak. Urusan administrasi biar saya yang urus. Mbak Rini, tolong hubungi keluarga yang lain untuk langsung datang ke Rumah Sakit Pusat. Mas Bima, kamu ikut di ambulans. Temani Bapak, tenangkan beliau. Ibu, karena kondisi Ibu lemah, ikut mobil saya saja. Semuanya akan baik-baik saja." Suaraku tidak keras, tapi penuh dengan otoritas dan keyakinan. Di tengah badai kepanikan dan ketakutan, aku tiba-tiba menjadi satu-satunya mercusuar. Ibu mertuaku, yang selalu menatapku dengan pandangan meremehkan, kini menatapku dengan mata penuh air mata, kepercayaan,
dan kepasrahan. Ia mengangguk lemah. Rini tidak lagi sinis. Ia diam-diam menuruti perintahku. Bima menatapku. Matanya dipenuhi begitu banyak emosi yang tidak bisa kubaca. Keterkejutan, rasa terima kasih, kekaguman, dan di atas segalanya, penyesalan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Istri yang selama ini ia abaikan dan jauhi, ternyata adalah satu-satunya orang yang bisa memimpin keluarga ini melewati badai. Ia sadar akan nilai sejatiku, nilai yang tak tergantikan. Perlombaan dengan maut dimulai. Sirene ambulans membelah malam yang sunyi di kota. Aku mengemudi tepat di belakangnya. Ibu mertuaku duduk di sampingku, tidak lagi menangis, hanya diam-diam menangkupkan tangan, berdoa. Kami tiba di rumah sakit pusat. Seperti janji Profesor Hartono, semuanya sudah siap. Ayah mertuaku langsung dibawa ke laboratorium kateterisasi jantung. Pintu ruang operasi tertutup, membatasi antara hidup dan mati. Kami menunggu di luar. Waktu seolah berhenti. Setiap detik yang berlalu terasa seperti seabad. Ibu mertua dan Rini meringkuk di sudut. Sesekali terisak. Bima mondar-mandir di depan pintu ruang operasi, wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak berani menatapku, tapi aku tahu ia selalu mengawasi gerak-geriku. Aku adalah satu-satunya yang tetap tenang. Aku membelikan minum untuk semua orang, mengingatkan ibu mertuaku untuk minum obat tensinya. Sesekali aku pergi ke ruang jaga untuk bertanya pada rekan-rekan perawat tentang kondisi ayah. Keakrabanku dengan lingkungan rumah sakit dan prosedur medis membuatku menjadi satu-satunya penghubung informasi bagi seluruh keluarga. Setelah lebih dari 2 jam, pintu ruang operasi terbuka. Profesor Hartono keluar, melepas maskernya. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya menunjukkan kelegaan. Tindakan berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis. Pembuluh darah yang tersumbat sudah berhasil kami buka dan pasang ring. Untung sekali kalian datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, saya tidak bisa jamin hasilnya. Kami semua diliputi kelegaan yang luar biasa. Ibu mertua dan Rini berpelukan sambil menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan. Bima terduduk lemas di lantai, meletakkan kedua tangannya di lutut, bahunya bergetar hebat. Setelah ayah mertuaku dipindahkan ke ruang ICU dan semua orang mulai tenang, aku mencari sudut sepi di koridor untuk bernapas sejenak. Ketegangan selama berjam-jam membuatku sangat lelah. Tiba-tiba, ponsel di sakuku bergetar. Dari Bima. Aku heran. Padahal ia hanya berjarak beberapa meter dariku. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Citra. Di seberang telepon, suara Bima tercekat oleh isak tangis. Ia menangis. Pria yang biasanya kuat dan patriarkis itu menangis seperti anak kecil. Aku minta maaf, katanya di sela isak tangisnya. Aku benar-benar salah, Citra. Aku suami yang buruk dan anak yang tidak berbakti. Aku tidak pernah melihat nilaimu yang sebenarnya. Keegoisan dan kebutaanku telah menyakitimu. Aku mendengarkan dalam diam. Tiba-tiba hatiku terasa perih. Kalau bukan karena kamu malam ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak, keluarga ini, semuanya diselamatkan olehmu. Saat aku dan yang lain panik tidak berdaya, hanya kamu yang maju untuk mengurus semuanya. Aku melihat semuanya. Aku sadar semuanya. Aku tidak pantas menjadi suamimu. Air mataku mulai mengalir. Air mata dari rasa sakit yang lama terpendam. Citra, tolong jangan tinggalkan aku. Suaranya terdengar putus asa. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu. Biarkan aku memperbaiki semua kesalahanku. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Tolong, jangan ceraikan aku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri dan menangis. Di sepanjang koridor rumah sakit yang dingin, tangisku dan tangisnya berbaur, bergema. Untuk pertama kalinya,
Aku merasakan penyesalan yang tulus darinya. Dinding es yang telah kubangun di sekitar hatiku sepertinya mulai retak. Hari-hari berikutnya, rumah sakit menjadi rumah kedua kami. Ayah mertuaku pulih dengan sangat cepat. Ia dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa untuk observasi lebih lanjut. Peristiwa hidup dan mati ini seolah telah membersihkan semua konflik dan dendam di dalam keluarga. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi tatapan menyelidik. Yang ada hanyalah perhatian dan saling bergantung satu sama lain. Ibu mertuaku berubah total. Ia tidak lagi sombong atau merasa benar sendiri. Ia diam-diam merawat suaminya. Dan setiap kali aku datang, tatapannya penuh dengan rasa terima kasih dan sedikit rasa malu. Rini juga tidak lagi sinis. Ia sering bertanya padaku tentang kondisi ayah dan dietnya, sepenuhnya mempercayai keahlianku. Apalagi Bima. Ia hampir 24 jam berada di rumah sakit, belajar mengukur tekanan darah ayah dan mencatat waktu minum obat. Tapi yang terpenting, ia memberikan perhatian khusus padaku. Ia selalu memastikan aku makan tepat waktu, dan menyuruhku istirahat setiap kali aku terlihat lelah. Setiap kali ia menatapku, matanya penuh dengan penyesalan dan cinta. Permohonan tulusnya di telepon malam itu masih terngiang di telingaku. Tapi aku belum memberikan jawaban. Aku butuh waktu. Aku butuh melihat tindakannya yang nyata. Sekitar seminggu kemudian, ketika kondisi ayah mertuaku sudah stabil, aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bicara. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang baru, tatanan baru bagi seluruh keluarga. Aku memberitahukan niatku pada Bima, dan ia sepenuhnya mendukungku. Rapat keluarga itu diadakan bukan di rumah, melainkan di sudut yang tenang di kantin rumah sakit. Hanya ada kami berempat, aku, Bima, ibu mertuaku, dan Rini. Bima yang memulai pembicaraan. Ia tidak berbelit-belit. Ia berdiri dan menundukkan kepalanya pada aku dan ibunya. Ibu, Citra, saya bukan anak dan suami yang baik. Suaranya tulus dan tegas. Saya terlalu cuek dan egois. Karena gengsi dan kebutaan saya membiarkan kesalahan terjadi, menyakiti istri saya, dan hampir menghancurkan keluarga ini. Saya juga minta maaf pada ibu, karena cara berbakti saya yang salah justru telah memicu konflik. Ia berbalik ke arahku. Citra, aku tahu 1000 kata maaf tidak akan cukup. Tapi aku benar-benar berharap kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku dan membuktikannya dengan tindakan. Ibu mertuaku terisak. Penyakit suaminya dan kedewasaan mendadak putranya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Saat itulah aku bicara dengan tenang. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Bapak dan bagaimana kita sebagai keluarga bisa hidup rukun dan saling menghormati di masa depan. Saya dan Mas Bima sudah berdiskusi, dan kami punya satu usulan. Kami harap Ibu dan Mbak Rini mau mendengarkan. Semua orang fokus padaku. Bapak baru saja melewati penyakit besar. Kedepannya, beliau butuh lingkungan perawatan yang lebih tenang, nyaman, dan mudah diakses. Rumah lama orang tua memang penuh kenangan, tapi tidak ada lift, akan menyulitkan mobilitas Bapak. Karena itu, kami berdua ingin membantu orang tua untuk menyewa sebuah apartemen di dekat sini. Rini hendak protes, tapi aku melanjutkan. Mungkin ada yang berpikir untuk tinggal bersama, tapi saya rasa kita semua butuh ruang masing-masing. Orang tua punya ruang privasi untuk menikmati masa tua, dan kami punya ruang privasi untuk membangun rumah tangga kami. Tinggal berdekatan akan memudahkan kami untuk menjenguk setiap hari. Dan yang lebih penting, di kompleks apartemen yang kami incar, ada sanggar kegiatan untuk lansia, dengan banyak komunitas dan kursus. Ibu akan punya lingkungan baru untuk bersosialisasi, punya teman, dan menemukan kesenangan baru dalam hidup, tidak hanya mengkhawatirkan anak-anak. Setiap kata yang kuucapkan masuk akal dan rasional. Tidak ada tuduhan atau dendam pribadi.
Semuanya berasal dari kepedulian tulus untuk kesehatan ayah dan masa depan seluruh keluarga. Ibu mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti. Ia sadar bahwa aku tidak sedang mencoba menyingkirkannya, melainkan justru membuka jalan baru, kehidupan baru untuknya. Ia juga sadar bahwa perhatiannya yang berlebihan pada keluarga kecil kami sebenarnya berasal dari kesepiannya, dari tidak adanya kesenangan lain dalam hidupnya. Setelah hening sejenak, ia mengangguk pelan. Ibu setuju. Lakukan saja apa yang menurut kalian baik. Ibu percaya pada Citra. Kalimatnya, ibu percaya pada Citra, seolah menjadi penebus segalanya. Semua dinding prasangka runtuh. Rini pun tidak punya alasan untuk menentang. Kesepakatan baru, tatanan baru, telah terbentuk bukan karena paksaan atau pertengkaran, melainkan karena pemahaman dan cinta. Sebulan setelah rapat keluarga yang menentukan itu, segalanya benar-benar berubah. Ayah mertuaku sudah keluar dari rumah sakit. Sesuai rencana, kami menyewakan apartemen 2 kamar yang cerah dan nyaman untuk mereka di sebuah kompleks baru, hanya 10 menit berkendara dari rumah kami. Bima benar-benar menepati janjinya. Semua biaya sewa dan pembelian perabotan baru ia diskusikan secara terbuka denganku. Tidak ada lagi keputusan keuangan yang ia ambil sendiri. Kami mendekorasi rumah baru orang tuanya bersama-sama, seperti pasangan pengantin baru. Di hari orang tuanya pindah, seluruh keluarga berkumpul. Apartemennya tidak besar, tapi fasilitasnya lengkap, dengan balkon untuk menanam bunga dan udara yang segar. Ayah mertuaku duduk di kursi santai barunya, memandang keluar jendela, wajahnya tampak sehat dan puas. Tapi yang paling banyak berubah adalah ibu mertuaku. Awalnya, ia sedikit canggung dengan lingkungan baru, tapi aku tidak memberinya waktu untuk merasa kesepian. Keesokan harinya, dengan alasan ingin belajar beberapa resep masakan darinya, aku secara tidak sengaja membawanya ke sanggar kegiatan masyarakat di dalam kompleks. Itu adalah ruang komunal yang sangat hidup. Para bapak bermain catur atau membaca koran, sementara para ibu sedang senam atau menari. Tawa terdengar di mana-mana. Aku menunjukkan pada ibu sekelompok paduan suara yang sedang berlatih lagu-lagu perjuangan. Mata ibu mertuaku berbinar. Aku tahu, dulu saat masih bekerja, ia adalah seorang pegiat seni yang cukup terkenal. Coba ikut saja, Bu, untuk iseng-iseng. Daripada bosan di rumah sendirian. Sepertinya seru dan ramah-ramah semua. Bujukku hati-hati. Bujukan itu sepertinya mengena. Ibu mertuaku tampak sedikit malu, tapi akhirnya mengangguk. Dalam beberapa hari, ia sudah menjadi anggota aktif paduan suara itu. Tidak berhenti di situ, ia juga mendaftar di kelas membuat kue dan bubur. Hidupnya membuka babak baru. Ia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan apa yang dimakan atau dilakukan anak dan menantunya hari ini. Waktunya kini penuh dengan latihan paduan suara, kelas memasak, dan mengobrol sore hari dengan teman-teman barunya. Ia menjadi luar biasa ceria dan mencintai hidup. Terkadang ia menelepon kami, bukan untuk mengomel, tapi untuk pamer bahwa paduan suaranya baru saja dipuji atau betapa enaknya resep bubur kacang hijau yang baru ia pelajari. Ia bahkan mengirim foto ke grup WhatsApp keluarga. Fotonya mengenakan kebaya di atas panggung, tersenyum cerah saat tampil di acara Hari Lansia Internasional. Perubahannya membawa dampak positif bagi seluruh keluarga. Tidak ada lagi suasana tegang. Setiap akhir pekan, kami berdua dan keluarga Rini akan datang ke tempat orang tua untuk makan malam bersama. Makan malam itu bukan lagi ajang pamer atau perbandingan, melainkan kumpul keluarga yang benar-benar hangat. Ibu mertuaku akan dengan bangga memasak resep barunya, dan dengan gembira menceritakan tentang teman-temannya. Ia tidak lagi mencampuri hidup kami, karena ia telah menemukan kesenangan dan makna dalam hidupnya sendiri. 3 bulan setelah rapat keluarga yang menentukan itu, segalanya telah berubah total. Musim hujan datang membawa angin dingin, tapi rumah kecil kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bima benar-benar berubah. Ia bukan lagi pria yang kecanduan game dan cuek pada istrinya.
Ia menjadi suami yang bertanggung jawab, perhatian, dan mau berbagi. Ia pulang tepat waktu, menemaniku memasak dan mencuci piring di dapur. Setiap hari kami mengobrol tentang apa saja, dari pekerjaan hingga rencana masa depan. Kepercayaan dan rasa hormat telah kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu Sabtu sore, saat aku sedang membersihkan rumah, Bima pulang tanpa pemberitahuan bersama 2 orang petugas pengiriman. Mereka membawa sebuah kulkas 2 pintu baru yang besar dan berkilau, jauh lebih bagus dari yang dulu. Aku berdiri terpaku, menatapnya dengan bingung. Bima tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat. Kulkas ini tidak akan lagi menjadi simbol masalah, tapi simbol dari awal baru kita. Awal di mana dapur ini bukan hanya milikmu, tapi milik kita berdua. Ia berjalan mendekat, memelukku dengan erat, dan berbisik di telingaku, "Terima kasih, Citra. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Dan terima kasih telah mengajari aku arti sebenarnya dari keluarga dan cinta." Aku membalas pelukannya, menghirup aroma tubuhnya yang familiar. Air mataku menetes. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Di tengah dapur kami yang hangat, di samping kulkas baru yang berkilau, aku tahu bahwa badai telah benar-benar berlalu. Yang tersisa hanyalah langit yang cerah dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami telah belajar dengan cara yang paling sulit, bahwa rasa hormat adalah fondasi dari segalanya. Dan terkadang, sebuah keluarga perlu dihancurkan terlebih dahulu untuk bisa dibangun kembali menjadi lebih kuat.